Kita nggak salah karena capek, tapi kalau terus-terusan lelah tanpa tahu kenapa, itu tanda bahwa ada yang harus diperbaiki. Mulai dari apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tonton, dan kemana kita mau melangkah. Tubuh kita ini bukan musuh, tapi dia cuma ngasih sinyal, tolong jaga aku, biar kamu kuat jalanin hidup ini. Jangan tunggu sampai waktu muda kita habis cuma buat ngerasa capek terus. Ganti gaya hidup, ganti cara mikir. Karena kita pantas untuk hidupnya penuh tenaga, bukan penuh keluhan. Kita lagi hidup di era di mana lelah itu nggak datang dari kerja keras, tapi dari gaya hidup yang diam-diam menghancurkan kita dari dalam. WHO menyebutkan bahwa 90% generasi muda saat ini kekurangan aktivitas fisik dan lebih dari 80% konsumsi makanan tidak sehat dalam seminggu. Gak heran kita ngerasa capek terus. Yuk kita bahas penyebab kenapa kita sering ngerasa capek terus, dampak dan solusinya. Pertama, tubuh lelah karena racun yang kita nikmati. Kita pikir kita capek karena kerja keras, padahal kadang kita justru capek karena apa yang kita konsumsi setiap hari. Yang kelihatan enak, tapi diam-diam bikin tubuh kita rusak. Kita nggak sadar, tapi setiap hari kita masukin racun ke tubuh kita. Gula berlebihan, kafein tanpa batas, MSG, pewarna, pengawet. Semuanya itu bikin organ tubuh kita kerja ekstra keras. Dan hasilnya capek, bahkan sebelum ngapa-ngapain. Studi dari Harvard Health Publishing menyebutkan bahwa makanan olahan dapat menyebabkan peradangan kronis yang memicu kelelahan fisik dan mental. Tubuh harus bekerja ekstra keras untuk mendetoks racun-racun ini. Liver, ginjal, dan sistem pencernaan akan kewalahan. Hasilnya kelelahan metabolik. Dampaknya sistem imun melemah, jadi mudah sakit. Energi terasa drop terus-menerus. Peradangan kronis atau low grade inflammation. Mood swing dan kecemasan meningkat. Solusinya antara lain kurangi makanan olahan. Pilih makanan asli atau natural. Hindari minuman manis kemasan. Minum air putih minimal 2 liter per hari. Perbanyak sayur, buah, dan makanan tinggi serat. Karena yang dimasukkan ke tubuh bukan nutrisi, tapi racun harian. Banyak anak muda lebih sering konsumsi minuman manis berlebihan, gorengan dan makanan ultra proses. Kafein terus-menerus tanpa air putih cukup. Padahal tubuh butuh energi nyata, bukan energi bohongan dari gula tinggi dan stimulan sesaat. 2. Tidur panjang tidak sama dengan tidur berkualitas. Tubuh kita kerja keras seharian gara-gara makanan yang gak jelas. Tapi masalahnya gak selesai di situ. Malamnya kita gak ngasih tubuh kita istirahat yang layak. Tidur sih tidur, tapi kenapa tetap bangun dalam keadaan lemas? Karena otak kelebihan informasi, tapi kurang istirahat. Kita tidur 8 jam, tapi bangun tetap lemas. Bisa jadi karena kualitas tidur kita hancur. Penyebabnya antara lain paparan layar atau blue light dari gadget sebelum tidur bisa menghambat produksi melatonin atau hormon tidur alami, overthinking dan kecemasan. Tidur larut malam karena scroll TikTok, Instagram, YouTube, siang malam nonstop. Otak kita nggak pernah benar-benar off. Ini bikin mental overload, bikin otak cepat lelah walau nggak ngapa-ngapain secara fisik. Tidak punya rutinitas tidur tetap. Dampaknya, tubuh tidak masuk ke fase tidur dalam atau deep sleep. Bangun tidur merasa pusing dan lemas. Sulit fokus, emosi jadi labil, tubuh terasa berat. Menurut Sleep Foundation, blue light bisa menghambat produksi melatonin hingga 50%, menyebabkan gangguan tidur jangka panjang. Solusinya, matikan layar 1 jam sebelum tidur. Gunakan lampu redup di malam hari. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Hindari makan besar menjelang tidur. Kurang tidur berkualitas bukan cuma soal jam tidur. Banyak yang tidur jam 2 pagi, bangun jam 10 pagi. Itu bukan tidur panjang, tapi tidur rusak. Hormon tubuh, terutama melatonin dan kortisol, jadi kacau. Bikin kita bangun dengan rasa capek, bukan segar. 3. Terlalu banyak duduk, terlalu jarang gerak. Dan setelah bangun tidur, kita bukannya gerak, malah duduk lagi. Dari kasur pindah ke kursi, dari kursi ke motor.
lalu duduk lagi di depan layar, seolah-olah hidup kita cuma untuk diam. Padahal tubuh kita diciptakan untuk bergerak. Kita seharian duduk, sekolah, kerja, nongkrong sambil scroll. Padahal duduk terlalu lama bisa mematikan sirkulasi tubuh. Dan itu bikin capek luar biasa. Penyebabnya aktivitas harian didominasi duduk. Kurang olahraga atau bahkan tidak gerak sama sekali. Tidak pernah stretching setelah duduk berjam-jam. Duduk lama sama dengan sirkulasi darah jelek, sama dengan oksigen ke otak berkurang, sama dengan ngantuk dan letih terus. Padahal gerak ringan 10 menit aja bisa tingkatkan energi secara alami. Fakta WHO, sitting is the new smoking. Terlalu banyak duduk meningkatkan resiko kelelahan kronis dan penyakit jantung. Dampaknya, aliran darah ke otak dan otot melambat, maka tubuh jadi lemas. Resiko penyakit kronis meningkat, jantung, diabetes, obesitas. Otot kehilangan kekuatan sehingga postur memburuk dan menjadi makin capek. WHO menyatakan kurangnya aktivitas fisik adalah penyebab utama keempat kematian di dunia. Dan menurut Mayo Clinic, duduk terlalu lama memicu kelelahan otot dan resiko jantung. Solusinya, setiap 30 menit duduk, berdiri atau jalan 2-3 menit. Lakukan gerakan ringan seperti squat, peregangan, dan jalan kaki. Sisihkan waktu 15-30 menit olahraga ringan per hari. 4. Otak kelebihan informasi, tapi nggak pernah istirahat. Badan udah diam, tapi otak nggak pernah berhenti. Notifikasi masuk tiap menit, kita serap ribuan informasi dalam sehari. Tapi kita lupa kasih waktu buat otak istirahat. Penyebabnya terlalu sering konsumsi konten, informasi masuk tanpa filter, jadi overload. Tidak ada momen hening atau jeda dari notifikasi. Setiap hari kita nyerap ribuan informasi dari media sosial, tapi kita nggak pernah benar-benar istirahat. Otak dipaksa kerja terus-menerus, akhirnya burnout. Fakta dari American Psychological Association. Information overload berkontribusi terhadap stres, fatigue, dan gangguan kognitif. Dampaknya, otak cepat lelah dan kehilangan fokus. Burnout mental, meskipun secara fisik tidak lelah. Rentan stres, cemas, susah tidur, kesulitan mengingat dan konsentrasi. Solusinya, terapkan digital detox, atur waktu bermain media sosial. Matikan notifikasi yang gak penting, meditasi atau duduk diam tanpa distraksi selama 10 menit per hari. Konsumsi konten berkualitas, bukan asal hiburan. 5. Lelah mental karena hidup tanpa makna. Dan yang paling berat bukan lelah karena kerja, tapi lelah karena gak tahu hidup ini buat apa. Hidup gak ada arah. Kita bangun pagi tanpa tujuan, jalanin hari karena terpaksa. Malam pun tiba tanpa rasa puas. Dan akhirnya kita kehabisan tenaga, bukan karena kerja, tapi karena kehilangan makna. Itulah capek yang gak bisa sembuh cuma dengan tidur. Penyebabnya hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, tidak punya rutinitas atau arah hidup, membandingkan diri terus-menerus di media sosial. Fakta dari Viktor Frankl, orang yang punya alasan kuat untuk hidup mampu menghadapi hampir semua bagaimana. Dampaknya merasa kosong dan putus asa, capek emosional tanpa sebab fisik, merasa hidup hanya berjalan, tidak berkembang, muncul gangguan kecemasan atau depresi ringan. Viktor Frankl dalam bukunya Man Search for Meaning menulis bahwa manusia lebih mampu bertahan dalam penderitaan jika ia tahu kenapa ia harus bertahan. Solusinya, temukan makna kecil dalam rutinitas harian, bantu orang lain, belajar, menulis. Tulis jurnal tentang apa yang membuatmu bersyukur. Cari mentor atau komunitas yang positif. Kurangi membandingkan diri, fokus pada versi terbaik dirimu sendiri. Capek fisik bisa sembuh dengan istirahat, tapi capek jiwa cuma bisa sembuh kalau kita mulai ngerti kita hidup ini buat apa, dan kalau kita tahu arah, energi akan ikut datang sendiri. Capek itu bukan musuh, tapi bisa jadi alarm tubuh dan jiwa kita yang sedang berteriak minta perubahan. Tubuh kita, pikiran kita, emosi kita, semuanya butuh perawatan yang benar, bukan sekedar istirahat, tapi juga arah. Karena emosi nggak dikelola, tapi dipendam. Capek bukan cuma soal fisik. Banyak anak muda hari ini lelah karena beban pikiran.
cemas nggak jelas, merasa nggak cukup baik, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Jadi semuanya dipendam, dan itu bikin badan ikut lelah juga. Kita sering ngerasa hidup nggak beres, tapi kita nggak pernah nanya apa yang kita lakukan ke diri sendiri. Masalahnya bukan hidup yang kejam, tapi kebiasaan kita yang diam-diam nyakitin diri sendiri. Kita pikir kita baik-baik aja, padahal kita udah lama sabotase diri sendiri tanpa sadar. Yuk mulai perbaiki kebiasaan hidup kita. Thanks for watching. Bye.